Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizuddin Zulfikar Andrianto dari kelas 12 RPL 3 nomor absen 15. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UKK saya yang bertema web pemesanan catering online dan dengan judul Cemara Catering. Sebelum menuju ke PPT-nya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang web saya, yaitu tujuan dari saya membuat web ini adalah untuk memudahkan para pelanggan atau customer dari catering mudah untuk membeli paket catering secara online dan tentunya lebih praktis. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan web saya dengan PPT yang telah saya buat. Nah, berikut ini adalah slide pertama dari PPT saya, yaitu tampilan dengan judul Cemara Catering dan temanya seperti yang saya bilang tadi, web pemesanan makanan. Lalu langsung saja masuk ke slide yang berikutnya, yaitu materi tentang pendahuluan dan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah. Langsung saja masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang dibuatnya website ini adalah untuk memberikan informasi bagi calon pemesan makanan catering tentang aneka menu makanan yang telah disediakan. Web ini memberikan informasi tentang harga makanan dan jenis makanan. Website yang akan saya buat ini saya harap akan membuat citra baik bagi usaha bidang catering ini dan memberikan kemudahan bagi pelanggannya untuk memesan dan melakukan transaksi. Lalu selanjutnya masuk ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sistem informasi berbasis web pada bisnis catering sebagai media promosi dan informasi. Lalu juga bagaimana merancang sistem informasi website yang efektif, efisien, dan berintegrasi user interface yang baik dari sisi pengembangan dan penggunaannya, dan juga website yang dapat melakukan interaksi yang sama baiknya antara admin dan user serta menyajikan informasi yang lebih lengkap. Lalu untuk perincian lebih lengkapnya, di bawahnya ini ada yang pertama, sistem pemesanan makanan yang digunakan pada umumnya sering membuat kesulitan pelanggan dalam penentuan menu. Lalu yang kedua, masih banyaknya konsumen yang kesulitan mendapatkan informasi tentang penyedia jasa catering. Lalu yang ketiga, masih banyak pengusaha catering yang sistem pengoperasiannya masih secara manual. Dan yang terakhir, seringnya terdengar keluhan dari para pemilik usaha catering yang kesusahan dalam mengelola sistem pengiriman serta pengaturan pembeli atau member. Lalu slide selanjutnya masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah yang pertama PHP. Saya menggunakan PHP natif untuk membuat backend dan web catering. Lalu yang kedua HTML untuk membuat struktur dari web catering. Lalu CSS, menggunakan CSS natif dan framework Bootstrap untuk front end-nya. Lalu JavaScript, menggunakannya untuk server side seluruh kode program yang dijalankan. Lalu yang selanjutnya diagram Cemara Catering. Yang pertama ada use case diagram. Jadi di use case diagram digambarkan pelanggan bisa login lalu melihat paket catering dan melakukan pemesanan, mengisi data pemesanannya, lalu melakukan pembayaran dan mencetak laporan pemesanan dan pembayaran. Lalu di web adminnya, bagian adminnya, admin bisa login juga ke web adminnya, lalu mengelola data paket catering, mengelola data pemesanan, menerima pembayaran pesanan, dan mencetak laporan pemesanan. Lalu masuk ke DFD level 0, data flow diagram. Di proses level 0 ini adalah proses antara user, sistem, dan admin. Jadi user bisa login, registrasi, dan memesan, dan sistem mengirimkan data-datanya untuk divalidasi oleh admin. Lalu admin mengolah datanya, sistem mencetak laporan-laporan untuk user. Selanjutnya langsung saja masuk ke DFD level 1.1. Di sini proses gambaran dari awal customer masuk, registrasi login dan melakukan pemesanan, mengkonfirmasi datanya, dan admin menerimanya, mencetak laporan dan mengelola datanya. Lalu masuk ke DFD level 1.2. Di sini adalah proses admin mengelola menu paket catering, lalu user dapat melihat paket yang telah dikelola oleh admin tadi dan memasukkan keranjang untuk melakukan transaksi, lalu melakukan konfirmasi pembayaran, begitu juga dengan adminnya. Lalu sistem mencetak laporan dan memberikannya kepada customer.
Lalu DFD level 1.3, ini proses customer untuk mengkonfirmasi pembayaran pesanan yang juga memilih metode pembayarannya, lalu divalidasi oleh admin dan mencetak laporan pembayarannya tadi. Lalu masuk ke DFD level 2.1. Di sini proses dari admin melakukan konfirmasi pesanan, yaitu dari TB pesan paket, TB paket, dan TB customer. TB pesan paket ini namanya sudah saya ubah. Lalu konfirmasi pesanan dan mengecek pembayaran, lalu menerima pembayaran dan masuk ke tabel pembayaran. Lalu yang terakhir DFD level 2.2. Di sini admin prosesnya adalah mengelola data CRUD, jadi bisa menambah, mengedit, dan menghapus yang ada di tabel paket. Lalu diagram yang selanjutnya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada tabel admin, lalu tabel detail pesanan, tabel paket, tabel pemesanan, daftar paket, tabel kontak, tabel customer, info pembayaran, tabel pembayaran, tabel kota, tabel laporan pengeluaran. Jadi di sini untuk menyimpan data-datanya seperti yang dilihat di sini, ada garis di sini yang artinya hubungan-hubungannya dari customer ke kontak, pemesanan ke customer, pemesanan berhubungan dengan detail pesanan berhubungan dengan paket. Lalu langsung saja kita masuk ke tampilan webnya. Saya akan jelaskan tentang cara kerja web saya berikut ini videonya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari web Cemara Catering yang sebelum login. Jadi di sini bisa melihat-lihat menu-menunya terlebih dahulu. Bisa melihat paket, contohnya seperti ini, ada detail menunya. Lalu untuk melakukan transaksi atau pembelian, user harus login terlebih dahulu, masuk ke sini. Lalu jika belum punya akun, wajib untuk register terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama, user@gmail.com, teleponnya terserah 08, bebas. Lalu alamatnya Keputaran sebagai contoh. Lalu passwordnya user, dan konfirmasi passwordnya harus sama seperti yang di atas, user juga, dan registrasi telah berhasil. Lalu kita langsung saja untuk login menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Kembali, lalu login dan berhasil login. Di sini ada tulisan Hi User. Lalu sedikit menjelaskan untuk menu-menu. Di sini ada keranjang. Keranjang ini adalah tempat setelah kita memilih pesanan dan paket masuk ke keranjang di sini. Lalu nanti setelah diselesaikan pesanan akan muncul form pemesanan untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut. Lalu jika sudah dikonfirmasi, pesanan tersebut akan masuk ke pembayaran. Di pembayaran ini nanti akan ada pesanan yang telah dilakukan tadi, lalu dibayar, dikonfirmasi oleh user. Lalu di kontak kami ini ada untuk saran dan kritik. Kita coba aja langsung, user@gmail.com, subjeknya user test, lalu pesannya saran dan kritik. Kita simpan langsung, dan masukan sudah berhasil terkirim ke web adminnya. Nanti kita lihat di web adminnya. Lalu langsung saja kita melakukan pemesanan. Di sini masuk ke keranjang, ingin pesan. Kita lihat menu-menu yang tadi, lihat paketnya, lalu pesan saja langsung. Di sini bisa menambah paket juga, dan harganya pun menambah juga. Lalu untuk memesan paket lagi, masuk ke beranda lagi, pesan paket nasi berapa ayam. Di sini sudah masuk juga, bisa ditambah juga, dikurangi juga. Lalu kita selesaikan pesanannya. Dan di sini adalah form pemesan yang saya tadi bilang. Di sini mengisi data-datanya terlebih dahulu, untuk kapan digunakan pemesanannya, jamnya, dan alamatnya, teleponnya sudah benar karena tadi Regis sudah mengisi telepon dan alamat. Lalu ini di bawahnya ada detail pesanan tadi dan total harganya.
kita proses. Pesanan telah terkonfirmasi dan muncul detail pesanan yang telah dibeli tadi dengan total ongkirnya juga. Lalu kita masuk ke pembayaran. Di pembayaran di sini tadi pesanan user telah masuk ke sini dan kita langsung saja bayar. Kekurangannya adalah 72.000. Kita masukkan 72.000 dengan bukti pembayaran. Sebagai contoh kita gunakan ini aja, Semara Catering. Lalu di sini kita tuliskan bukti pembayaran via Bank BCA. Kita kirim. Pembayaran berhasil terkirim ke web admin, tinggal di ACC oleh adminnya. Lalu langsung saja kita masuk ke, kita logout terlebih dahulu dan masuk ke login adminnya di sini. Lalu kita login menggunakan akunnya admin, yaitu admin@gmail.com, passwordnya juga admin. Login, berhasil masuk, dan di sini terlihat ada pesanan tertunda 1 dan terkonfirmasi 0 karena belum dikonfirmasi oleh admin. Dan di sini ada data pesanan yaitu chart penjualan bulan ini yaitu April hanya 1. Lalu user, ada kontak dan saran di sini yang user tadi mengirim saran dan kritik. Lalu kita langsung masuk ke pesanan saja. Di pesanan ini adalah kita bisa melihat status pesanan yang user lakukan, yang di sini masih belum lunas karena belum kita lihat ACC konfirmasi pembayarannya. Kita lihat detailnya, kita bisa melihat detailnya di sini 72.000 belum lunas. Kita kembali lagi. Lalu kita langsung masuk ke pembayarannya untuk mengkonfirmasi pembayaran dari user. Di sini kita lihat statusnya masih pending karena kita belum ACC. Kita lihat bukti transfernya. Di sini yang tadi gambar saya masukkan sebagai contoh, langsung saja kita verify. Ketika verify, pembayaran telah lunas. Di sini langsung saja kita lihat pesanan ini adalah detailnya tadi. Lalu kita masuk ke kelola menu paket. Di menu paket ini kita bisa menambahkan paket sebagai admin. Kita sebagai contoh masukkan paket nasi urap kecap. Masukkan menunya nasi kecap, lalu lauknya ayam kecap, lalu sayurnya sayur asem, sayur kecap juga aja deh, sayur kecap, lalu sambalnya sambal kecap. Berhasil menambah paket, tapi lupa tadi belum masukkan gambarnya. Kita coba langsung edit di sini dan harganya. Kita masukkan harganya juga berapa, 18.000, 20.000. Kita choose file gambarnya, kita ambil contoh gambar bebas seperti ini, kita perbarui, kita lihat di web admin, di web usernya, tampilan usernya akan seperti apa. Apakah sudah tertambah? Gambarnya masih belum masuk, bentar. Oh ya, karena belum dicentang tadi. Untuk mengupload foto kita harus mencentangnya terlebih dahulu. Sebagai contoh kita pilih ini, centang terlebih dahulu, perbarui, berhasil diubah. Kita lihat gambarnya telah masuk. Karena tadi belum itu, jadi maaf ada kesalahan sedikit. Lalu kita lihat paketnya sudah masuk tadi ya. Sekarang kita misal kita mau menghapusnya, bisa di sini klik delete. Kita lihat menunya sudah hilang paket urap kecapnya. Lalu kita langsung saja masuk ke kelola data. Di sini ada data admin. Data admin di sini kita bisa menambah dan juga bisa kita coba tambah ya. 1 admin2@gmail.com. Teleponnya, alamatnya Surabaya 12. Lalu kita tambahkan passwordnya admin2. Kita simpan. Berhasil ditambah. Akunnya admin sudah bertambah 1 lagi. Dan untuk edit seperti ini, kita bisa mengedit, dan passwordnya tentu saja sudah dienkripsi, jadi tidak bisa dilihat menggunakan MD5. Lalu kita langsung saja masuk ke user. Di sini juga sama seperti proses pada admin tadi, bisa menambah user. Jika mungkin orangnya datang secara offline, tidak bisa menambah user melalui
webnya admin ini tanpa perlu usernya regis sendiri, jadi diregiskan oleh adminnya. Sama seperti yang tadi, kita coba saja. faizudin262@gmail.com, teleponnya, alamatnya Putra besar kecil, passwordnya Faiz, simpan. Berhasil ditambah data-datanya di sini, sama juga sudah dienkripsi passwordnya. Lalu kita masuk ke kota dan ongkir. Di kota dan ongkir ini adalah tempat pengirimannya, jadi kita bisa menambah di sini. Misal kotanya Solo, kita tambahkan harga 12.000, data tersimpan dan masuk sudah 12.000. Jadi pengiriman dari Solo ke kota, jadi pengiriman dari perusahaan ke kota Solo adalah harganya 12.000. Di sini bisa diedit juga. Lalu kita langsung saja masukkan laporan. Di laporan ini ada laporan penjualan, laporan pengeluaran, input pengeluaran, kontak dan saran. Lalu kita masuk saja ke laporan penjualan terlebih dahulu. Di sini seperti biasa hanya ada laporan penjualan dari bulan ke bulan. Lalu di sini totalnya 52 karena masih ada satu pesanan saja. Kita cetak langsung bisa. Jadi cetak langsung klik print aja untuk menyimpan filenya. Lalu kita masuk ke laporan pengeluaran. Di laporan pengeluaran ini pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan, seperti beli barang-barang yang digunakan untuk kegiatan berjualan di web catering ini. Kita cetak juga bisa seperti yang tadi. Lalu kita masuk ke laporan input pengeluaran. Untuk pengeluarannya bisa diinput lewat sini. Jadi tadi yang di laporan pengeluaran ini bisa masuk ke input pengeluaran, data, nama barangnya, misal kita tambahkan beras, tanggal pengeluarannya hari ini, masukkan harganya 20.000, jumlahnya ada 5, misal kita simpan, tes, masuk 100.000 karena dikali 5. Lalu kita bisa lihat di laporannya yang tadi, laporan pengeluaran akan bertambah juga totalnya. Nah, di sini ada barang baru yang masuk, langsung totalnya bertambah juga. Sekarang yang terakhir kita masuk ke kontak dan saran. Di kontak dan saran ini adalah kritik yang ada di web user tadi yang telah dimasukkan, yang menggunakan subjek user test, saran dan kritik. Di sini masuk ke sini data-datanya dan bisa dilihat oleh admin sebagai pengembangan web selanjutnya seperti apa baiknya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kurang lebihnya. Sedikit yang saya sampaikan di sini mungkin bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.